Ini kita akan belajar tentang statistik. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Dari setiap kumpulan data itu terdapat 3 ukuran atau 3 nilai ya statistik yang dapat mewakili data tersebut. Nah, 3 ukuran itu apa? Yang dinamakan dengan rataan atau mean, kemudian median, dan modus. Nah, ketiga nilai ini dikenal dengan ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral karena memiliki nilai yang cenderung sama. Jadi kali ini kita akan membahas tentang adanya mean, median, dan modus. Dan kita akan bahas satu persatu. Oke. 3 macam ukuran pemusatan data di sini ya. Yang pertama tadi ya, mean. Itu apa sih? Rata-rata hitung atau rata-rata dari jumlah perhitungan yang ada, dari data yang ada ya, dari suatu rangkaian data itu, yaitu bagaimana cara menghitung rata-ratanya, yaitu jumlah seluruh nilai data itu dibagi dengan banyaknya data. Kemudian median. Median itu adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur, diurutkan menurut besarnya. Nah, jadi kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian kita ambil nilai tengahnya. Nah, nilai tengah tersebut yang dinamakan dengan median. Kemudian modus. Nah, modus di sini bukan modus itu ya. Nah, modus di sini adalah nilai yang sering muncul, yang paling banyak frekuensinya. Jadi yang frekuensi yang paling banyak di kelas dari data-data itu berapa. Jadi itu namanya modus. Oke, kita lanjut. Nah, kita yang pertama akan bahas tentang mean. Jadi satu persatu kita bahas di sini. Kita akan mempelajari apa itu rata-rata dari perhitungan data atau mean ya. Oke. Rata-rata hitung dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data, jumlah seluruhnya ya, dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita pakai rumus ini ya. Nah, misalkan nih kita lambangkan dengan mu ya. Lambang apa saja boleh atau X rata-rata juga boleh. Nah, di sini banyaknya data kita jumlahkan semuanya, X1, X2 ditambahkan semua sampai Xn atau sigma. Sigma itu artinya jumlah ya. I sama dengan 1 sampai N, XI. Kita lambangkan seperti ini, dibagi dengan N. N itu apa? N besar, itu banyaknya data. Nah, kita langsung mencoba menghitung contoh. Nah, yang pertama yaitu tentang rata-rata hitung dari data tunggal. Jadi datanya hanya tunggal ya, satu data. Nah, misalkan di dalam sebuah seperti kita pembelajaran ini, ternyata di kelas dengan jumlah 6 orang ya, nilai yang didapatkan ada nilai 7, 5, 8, 6, 9, dan 7. Nah, di sini kalian perhatikan bahwa jumlah data, jadi dari semuanya itu kita jumlahkan semuanya ini ya, dari 7, 5, 8, 6, 9, 7 ini kita jumlahkan ya, ini ya, 7 tambah 5 tambah 8 tambah 6, kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 42. Kemudian kita bagi jumlah datanya ada berapa? Oh, di kelas ada jumlah 6 orang kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti jumlah datanya adalah 6. 42 dibagi 6, kita dapatkan hasilnya nilai rata-ratanya adalah 7. Jadi mean dari data ini adalah 7. Oke. Kemudian rata-rata hitung dari data berbobot, maksudnya ini datanya berkelompok ya. Nah, misalkan di sini kita di dalam satu kelas sudah ini ya, kelompokkan ya. Ada yang dapat nilai 3 dengan frekuensi atau banyaknya itu 2. Kemudian jumlah nilai 6 ya, kita dapatkan
frekuensinya 3, kemudian nilai 7 frekuensinya 1, nilai 9 yang tertinggi nilainya 4, frekuensinya 4. Nah, dari sini bagaimana kita menyelesaikan rata-rata perhitungan data yang sudah dikelompokkan seperti ini? Nah, maka untuk solusinya, untuk jawabannya, penyelesaiannya, kita buat tabel ya. Kita tabel buat seperti ini, nilainya atau X kita lambangkan dengan X, kemudian frekuensi kita lambangkan dengan F. Nah, kemudian kita kalikan nilai dan frekuensi ini, kita kalikan F kali X. Jadi 3 kali 2 berapa? 6. 6 kali 3 18, 7 kali 1 7, 9 kali 4 36. Nah, sudah kita kalikan semua. Kemudian kita masing-masing frekuensi kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan 2 tambah 3 5 tambah 1 6 tambah 4 10 ya. Kemudian kita hitung yang ini 6 tambah 18 24 tambah 7 31 ya. Tambah 36 sama dengan 67. Nah, dari sini setelah kita dapatkan tabel yang seperti ini, perkalian antara nilai dan frekuensi, maka kita masukkan tadi rumusnya, jumlah semua data ya dibagi dengan frekuensinya. Nah, jumlah nilainya kita tahu di sini 67 ya. Jadi rumusnya adalah ini, rata-rata pada data yang sudah dikelompokkan adalah sigma fx. Sigma fx ini dibagi sigma f. Jadi yang kita pakai adalah jumlah yang di bawah ini aja. Berarti 67 ya dibagi dengan 10, hasilnya adalah 6,7. Ya, seperti itu. Oke. Semoga dapat dipahami. Lanjut. Ya, jadi rata-rata adalah nilainya 6,7. Kemudian rata-rata hitung. Nah, ini datanya dikelompokkan lagi. Ada intervalnya. Kemarin kita sudah belajar tentang distribusi frekuensi, tentang interval ya, kelas interval, ada batas bawah, batas atas, seperti itu ya. Nah, dari sini kita sudah tahu untuk jumlah frekuensinya di sini sudah ditulis ya, jumlahnya adalah 50. Berarti di kelas itu jumlah seluruhnya misalkan mahasiswa ya, mahasiswanya ada 50. Nah, di sini ternyata didapatkan data ada kelas interval sekian-sekian nilainya mungkin ya. Nah, kemudian kita bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ada cara yang pertama itu cara langsung dari data tadi yang sudah kita ketahui. Nah, kita cari dulu nilai tengahnya. Masih ingat ya mencari nilai tengah ya? Ya, berapa nilai tengah dari 20 sampai 29? Nah, di sini kita cari nilai tengahnya adalah ya, di sini untuk mencari nilai tengah 20, maaf, sudah tebal ini ya, kita tulis di sini ya. Nanti 20, kita masih ingat ya? Ini kan batas bawah ditambah batas atas, kita tambahkan dan kita bagi dengan 2, itu nanti akan menghasilkan nilai tengah. Ini juga sama, kita tambahkan bagi 2 hasilnya ini. Nah, jadi nilai tengahnya kita dapatkan ya ini 24,5 sampai terakhir ya 84,5. Setelah kita menentukan nilai tengahnya, kita kalikan antara frekuensinya dengan nilai tengah. Ya, berarti ini kita kalikan. 4 kali 2 4,5 hasilnya berapa? Nah, setelah kita kalikan semuanya, ya F kali M ini kali semua, kita dapatkan sampai sini, kemudian kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan hasilnya ada 2695. 2695. Nah, dari sini, dari data tabel yang
kita hitung untuk mencari nilai tengah dan kita kalikan dengan frekuensinya ya. Tinggal yang dipakai itu adalah jumlahnya ya. Jumlahnya kita dapatkan jumlah frekuensi dikali nilai tengah adalah 26 ya, 2695 dan untuk frekuensinya adalah 50. Nah, dari sini maka kita masukkan ke rumusnya untuk mencari nilai tengah ya. Maka ini 2695 kita bagi 50, hasilnya adalah 53,9. Untuk data yang ada intervalnya kita pakai mencarinya dengan nilai tengahnya. Nah, jadi rata-rata dari data tersebut adalah 53,9. Cara yang kedua, bagaimana? Dengan menggunakan rata-rata sementara atau metode shortcut ya. Ini kita pakai rumus, kalau saya lebih mudah yang tadi ya, secara langsung ya, pakai rumus ini. Mu sama dengan mu A atau rata-rata sementara ditambah dengan sigma FD dibagi M dikalikan I. Apa itu keterangan dari rumus ini? Mu A adalah rata-rata hitung yang diasumsikan, jadi pakai asumsi dulu. Kemudian F-nya adalah frekuensi kelasnya, D itu penyimpangan nomor interval kelas, kemudian N-nya jumlah frekuensi, I adalah interval kelasnya. Yang pertama, secara sembarang menetapkan titik tengah suatu kelas untuk dianggap sebagai rata-ratanya. Kemudian yang kedua, kita menentukan penyimpangan nomor interval kelas ya, dari interval kelas di mana titik tengahnya dianggap sebagai nilai rata-rata terhadap interval kelas yang lain. Kemudian yang ketiga, menghitung faktor koreksi yang akan membuat rata-rata yang diasumsikan menjadi sama dengan rata-rata yang diperoleh dari metode langsung. Ini yang ketiga, menghitung faktor koreksi ya, yang akan membuat rata-rata yang diasumsikan menjadi sama dengan rata-rata yang diperoleh dari metode langsung. Oke, dari sini. Di sini kita cari nilai titik tengahnya. Ternyata di tengah itu, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data ya. Jadi tengahnya kan pasti di sini. Nah, nilai tengahnya didapatkan 54,5. Ini nilai tengah ya. Nilai tengah. Oke. Kemudian dari sini kita dari nilai tengah ini ya. Kemudian kita hitung penyimpangannya. Penyimpangannya itu D. 0 ya, titik tengahnya kan di sini 0. Kemudian ke atas dia negatif ya. -1. Maaf, pencet lagi. Ya, jadi di sini aja. 0 ke atas -1, -2, -3. Kalau ke bawah dia +1, 2 dan 3. Nah, dari sini untuk penyimpangan itu nanti semua sama ya, dari yang titik pusat ini tengahnya kita bikin 0 ya. Nah, kemudian lanjut kita kalikan F kali D-nya. Jadi frekuensi kita kalikan D. Di sini 4 kali -3, 7 kali -2. Ingat-ingat positif kali negatif adalah negatif ya. Positif kali positif ya positif ya. Kemudian setelah kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Yang ternyata hasil penjumlahan adalah negatif -3. Nah, setelah itu kita dapatkan ini tadi. Nah, kita yang dipakai adalah yang ini, yang kotak merah. Ini yang dipakai nanti di dalam rumus ya. Dan kita masukkan ke dalam rumusnya, kita peroleh mu sama dengan 54,5. 54,5 ini kita dapatkan dari titik tengahnya tadi ya. Kemudian -3 dari sini tadi. Nah, dan 50 ke sini. Ya, jumlah frekuensinya ini jumlah FD-nya, ini titik tengahnya.
Nah, 10 intervalnya. Interval masih ingat ya? Ya, panjang kelas dari 50 ke 59 ada berapa? Kan 10 ya rentangnya. Ya, berarti intervalnya 10. Nah, jadi kita bagi dulu, kemudian kita kalikan dengan 10. Kalau ini kali min 3 bagi 5 berapa? Kemudian 54,5, karena ini min ya, plus ketemu min, jadinya nantinya adalah min dikurangi ya, hasilnya 53,9. Jadi sama hasil dengan yang cara langsung. Kalau cara ini lebih panjang tapi untuk hasilnya sama ya. Oke, jadi hasil sama dengan cara langsung tadi 53,9 ya. Oke. Sebenarnya rata-rata sementara dapat memilih dari titik tengah yang mana saja, artinya dalam contoh di atas kan boleh kelas 1, 2, dan seterusnya. Namun untuk mengurangi angka yang besar-besar dianjurkan memilih titik tengah. Jadi kita pakai nilai yang berada di tengah-tengahnya ya. Yang tertinggi frekuensinya yaitu 12 tadi. Nah, di sini kan kita pakai yang tengah seperti itu. Oke. Oke, terima kasih untuk yang Mian. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.